Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadal Afifi dengan NIM 2042269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum materi saya, yaitu berjudul Sosialisme Ekonomi. Sosialisme ekonomi. Tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengandalkan individu-individu atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Pada umumnya, teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini, yang menciptakan pemerataan, dan walaupun konsep ekonomi umum di balik banyak gerakan ini di negara-negara seperti China, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai bergeser seiring perkembangan waktu. Kendati pun prinsipnya pada hakikatnya masih tetap sama. Pengertian awal dari reformasi ekonomi yang dikemukakan oleh aliran Fabian sangat berbeda dengan Marxis. Pada tahun 1884, Fabian Society didirikan di Inggris dengan tujuan menghasilkan satu masyarakat sosialis dengan sarana debat intelektual, publikasi buku dan pamflet, serta penyerapan ide-ide sosialis ke dalam universitas, pers, lembaga pemerintah, dan partai politik. Kelompok Fabian memutuskan perhatiannya untuk meyakinkan sekelompok kecil orang yang memenuhi dua kualifikasi. Pertama, orang-orang tersebut secara permanen mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat demi keberhasilan dan pemanfaatan. Kedua, mereka harus bersikap dan bertindak wajar sehingga kelompok Fabian tidak dianggap sebagai kaum ekstremis. Orang-orang dengan kualifikasi seperti itu dapat dijumpai dalam semua partai politik. Walaupun sosialisme Fabian didasarkan pada beberapa prinsip umum yang sama dengan pemikiran Marxian, ada beberapa perbedaan yang berarti di antara keduanya. Sosialisme Fabian berbeda dari sosialisme Marxian. Terkini bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Yang pokok pada Marx adalah bukan teori tentang nilai, melainkan tekanannya pada perjuangan kelas sebagai satunya instrumen kemajuan yang efektif. Marx yakin bahwa sosialisme akan muncul dan tidak hanya karena itu merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena di belakangnya ada kelas yang dipicu oleh kondisi ekonomi. Oleh karena itu, konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan hanya satu konsep ideologi murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam lingkup ini juga Polanyi bergerak dengan konsepnya tentang ekonomi embedded. Kekhasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang embeddedness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Dalam kapitalisme, ekonomi telah tercebur dari relasi sosial. Ekonomi tidak lagi menjadi sarana untuk kesejahteraan bersama. Relasi sosial tidak lagi menentukan ekonomi, melainkan ekonomi telah menentukan relasi sosial. Lanjut kepada inti pembahasan mengenai pembagian dari sosialisme ekonomi. Pertama yaitu fictitious commodity dan commodity fetishism. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Yang ketiga, human nature dan materialisme historis. Pertama, fictitious commodity dan commodity fetishism. Ide tentang fictitious commodities dalam The Great Transformation tampaknya memiliki kekerabatan dengan analisis Marx tentang commodity fetishism. Walaupun Polanyi berargumen bahwa pendekatan Marx tentang karakteristik fetis dari nilai komoditi merujuk pada nilai tukar komoditi sejati dan tidak ada hubungannya dengan fictitious commodities. Namun kiranya proses fetishisme dan alienasi itu merupakan akibat dari fictitious commodity atau komodifikasi, atau juga bisa dikatakan fetishization, merupakan proses yang mencirikan masyarakat kapitalis. Karena dalam proses inilah manusia dialienasikan baik dari lingkungan alam sekitarnya maupun dari aktivitas kesadarannya sendiri. Jika interpretasi Polanyi semacam itu benar, maka ada kesamaan antara analisis Marx dan analisis Polanyi tentang kapitalisme, walaupun ada beberapa perbedaan terminologi kecil di antara mereka. Fictitious commodity bagi Marx
Kapitalisme dicirikan oleh komodifikasi tenaga kerja yang menuntut kategori tenaga kerja diuraikan dari manusia. Dalam Marx, komodifikasi tenaga kerja melandasi teori dan keseluruhan analisis tentang tenaga kerja. Proses komodifikasi ini mewarnai fetisisme komoditas. Fetisisme ini menempelkan dirinya pada produk-produk tenaga kerja segera setelah dihasilkan sebagai komoditi. Oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari produk komoditi. Fetisisme dunia komoditas muncul dari karakter abstrak sosial yang khas, karena karakter abstrak dari tenaga kerja yang memproduksinya. Oleh karena itu, fetisisme melalui menjadi komoditifikasi tenaga kerja memberikan karakter utama bagi kapitalisme. Artinya, dalam kapitalisme kita berada dalam dunia yang menyerupai spektrum, tetapi spektrum itu real. Bagi pseudo kehidupan komoditi, karakter objektif dari nilai tukar itu sendiri. Dengan kata lain, kapitalisme realitas sesungguhnya itu terbalik. Komoditi fetisisme adalah proses yang mencirikan inversi atau pembalikan subjek atau manusia menjadi predikat atau tenaga kerja dan predikat menjadi subjek. Tenaga kerja manusia sebuah predikat menjadi identitas yang terrealisasi, satu hal yang mentransformasikan subjek yang real, manusia menjadi benda. Yang kedua, dehumanisasi kapitalisme. Aspek dehumanisasi kapitalisme diangkat dan dijadikan landasan kritik terhadap kapitalisme baik oleh Karl Marx maupun Karl Polanyi. Dalam keduanya, kapitalisme adalah pelanggaran atas kekuatan hakiki manusia. Artinya keduanya berpikir bahwa hakikat atau esensi manusia itu dikontraindikasikan oleh esensinya di bawah kapitalisme. Asumsi yang melatar belakangi ini adalah bahwa dalam kapitalisme lingkup ekonomi menjadi terpisah dan mendominasi kehidupan individual. Selain itu, Marx berfokus pada akumulasi modal yang tergantung terutama pada relasi tenaga kerja modal yang berjuang pada dehumanisasi, sementara Polanyi berfokus pada aspek dehumanisasi dari kapitalisme itu sendiri, yang sama sekali tidak sekedar masalah ekonomi. Dalam hal ini, bisa juga dikatakan bahwa Marxis memang memberi perhatian pada proses dehumanisasi yang berasal dari penciptaan komoditi fiktif dan tidak perlu dibatasi pada tenaga kerja saja. Sementara Polanyi melihatnya lebih luas, dengan demikian mereka akan sampai pada konsep sosialisme ekonomi yang sedikit berbeda. Sosialisme ekonomi pada Marx berarti menolak kapitalis atau eksklusif, pada Polanyi artinya menanam kembali ekonomi pada relasi sosial atau inklusif. Selanjutnya yaitu human nature dan materialisme historis. Ada kesan kuat bahwa konsep Marx tentang human nature ini sebenarnya cocok dengan keseluruhan kerangka Polanyi, karena seluruh unsur penyatu antara kedua kerangka itu adalah sama-sama menganut paham Aristotelian yang mengakui manusia sebagai political animal. Bagi Marx, manusia adalah salah satu kesatuan dari partikular dan umum, atau alam bahasa manuskrip 1844. A species being, manusia adalah spesies being, bukan hanya karena secara praktis dan teoritis membuat spesies baik spesiesnya sendiri maupun spesies lain menjadi tujuannya, melainkan sebagai spesies yang hidup sekarang sebagai makhluk yang universal dan karena itu makhluk yang bebas. Artinya, orang adalah satu kesatuan dari individualitas dan sosialitas, atau lebih tepat, individu adalah makhluk sosial, bahkan eksistensinya juga adalah aktivitas sosial. Konsep Marx tentang materialisme historis terutama menekankan pada aspek-aspek umum, namun tak pernah meremehkan bentuk-bentuk spesifikasi historis dari organisasi aktivitas ini. Dengan demikian, materialisme historis menyajikan suatu metode yang memadukan aktivitas historis manusia. Dalam hal ini, kategori materialisme historis harus digunakan sebagai pertanyaan atau penyelidikan untuk memahami pola yang tidak dapat dikenal dalam sejarah dan tidak harus dianggap sebagai hukum kanon atau undang-undang yang tegas yang menjelaskan segala sesuatu tanpa peduli terhadap aspek-aspek yang spesifik. Dengan mempelajari setiap bentuk evolusi secara berpindah dan selanjutnya membandingkannya, orang dapat menemukan petunjuk pada kenyataan. Tetapi orang tidak pernah akan tiba di sana dengan paspor universal dari teori histori filosofis. Kebijakan utama yang bisa dicapai dengan menjadi super historis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.